Jadi tetap dibatasi dari segi isinya, dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh Mhm. bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dari segi bentuknya juga begitu ya. Jadi perjanjian ada yang boleh lisan, ada yang boleh tertulis di bawah tangan begitu, tapi juga harus ada dengan akta otentik. Mengenai perjanjian kawin ini sebenarnya apa sih Pak, latar belakang persoalan gitu yang biasa dihadapi ketika, pasangan begitu ya, melakukan sebuah perjanjian kawin? Mungkin ada hal-hal yang biasa terjadi dan jadi concern dari, kita semua untuk kemudian bisa membahas malam hari ini Pak Gun. Mungkin bisa diceritakan ke sahabat Sonora? Ya, terima kasih Mas Riko. Mhm. Selamat malam sahabat Sonora. Suara saya jelas ya? Iya jelas Pak suaranya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang perjanjian kawin, maka kita harus mulai dari kalau di dalam bahasa Inggris itu ada dikenal 5W 1H ya. Oh, Jadi ada oke. what, Mhm. ada where, ada when, ada who, ada why, ada how. How, betul. Nah, jadi kalau kita bicara dengan apakah itu perjanjian kawin, nah itu maka kita bicara tentang isinya ya. Jadi Mmm. kalau kita bicara tentang where itu di mana dibuatnya. Kemudian kalau kita bicara when tentang kapan dibuatnya, Mhm. kalau kita bicara tentang who siapa yang membuatnya, kalau Mhm. kita bicara tentang why mengapa harus dibuat perjanjian kawin. Nah, Oke. baru how-nya bagaimana caranya. Jadi kita bahas satu persatu. Semoga dengan penjelasan ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan inspirasi bagi Bapak Ibu pendengar Sonora yang saya hormati. Mhm. Yang pertama, apa saja yang isi dari perjanjian kawin? Silakan saja karena perjanjian kawin itu pada dasarnya tetap terikat pada syarat-syarat sahnya perjanjian. Jadi kalau sahabat Sonora pernah mendengar atau membaca di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Yang Mhm. pertama kesepakatan, yang kedua kecakapan, yang ketiga hal tertentu, dan yang keempat sebab yang halal. Jadi boleh saja membuat perjanjian mengenai apa saja, yang penting ada kesepakatan. Nah, terkait dengan hal ini, maka jangan lupa juga bahwa di dalam perjanjian ada namanya asas kebebasan berkontrak. Diatur di dalam pasal 1338 Kitab Mmm. Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya apa? Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, ini walaupun ada kata kebebasan berkontrak, bukan berarti para pihak bebas sebebas-bebasnya Mmm. untuk membuat suatu perjanjian. Jadi tetap dibatasi dari segi isinya, dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh Mhm. bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dari segi bentuknya juga begitu ya. Jadi perjanjian ada yang boleh lisan, ada yang boleh tertulis di bawah tangan begitu, tapi juga harus ada dengan akta otentik. Nah, bagaimana dengan perjanjian kawin? Silakan ya. Jadi misalnya perjanjian tentang pemisahan harta. Jadi di situ dijanjikan Mmm. tidak ada persekutuan bulat. Ya, jadi artinya kalau dia tidak membuat perjanjian kawin, maka harta suami istri menjadi satu. Nah, Mmm. jadi ini gunanya untuk melakukan perjanjian kawin itu isinya begitu. Jadi harta suami istri dan masing-masing terpisah. Nah, Oke. itu kalau dari segi isinya. Ya, kalau dari segi where, misalnya di mana dibuatnya, nah itu sesuai dengan tempat tinggal dari masing-masing pihak. Dari segi Mmm. waktunya, when, kapan. Nah, kalau di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian kawin harus dibuat sebelum atau pada saat. Jadi setelah perkawinan tidak boleh dibuat perjanjian kawin. Oke. Nah, oleh karena itu, ada putusan Mahkamah Konstitusi Mhm. nomor 69 tahun 2015 yang mengatakan bahwa perjanjian perkawinan boleh dibuat setelah berlangsungnya perkawinan. Nah, Mmm. jadi ini ya kunci-kuncinya. Nah, itu terkait dengan uh, when tadi kapan ya. Nah, jadi sebelum perkawinan, nah tapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun Mhm. 2015 boleh dibuat sesudah perkawinan. Nanti kita rinci setelah ini apa konsekuensinya. Nah, jadi tidak bisa seenaknya saja setelah perkawinan. Oke. Yang penting jangan sampai merugikan pihak kedua. Nah, kemudian di sini ada kata why.
dulu dah. Ya. Siapa yang membuatnya? Yang membuatnya adalah mereka yang melangsungkan perkawinan pria dan wanita, karena di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Hmm. perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membina suatu keluarga yang kekal bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada pria dan wanita. Jadi nggak bisa membuat perjanjian kawin laki dengan laki-laki. Undang-undang Oke. kita belum memadai. Tidak bisa membuat perjanjian kawin perempuan dengan perempuan. Nah, itu kalau kita bicara tentang siapa yang boleh membuat. Nah, Mm-mm. lalu bagaimana? Apakah perjanjian kawin ini boleh dibuat secara lisan? Apakah boleh dibuat tangan? Apakah dengan akta notaris? Ya, kalau undang-undang mengatakan secara tertulis, tetapi di dalam praktek kebanyakan dibuat oleh notaris. Ya, Hmm. jadi itulah seluk-beluk tentang perjanjian perkawinan. Oke. Demikian, Mas Riko. Ya, perjanjian perkawinan ya. Jadi tadi ada dibuat sebelum, tetapi ada putusan MK yang mengatakan setelah perkawinan juga itu bisa dilakukan ya Pak Gun ya. Ya, Oke, ini kalau saya secara awam biasa dengar begitu ya, biasanya persoalan soal harta ya Pak Gun ya, yang lebih ya, banyak dominan ya. ya. Apa betul begitu Pak? Betul ya. Jadi sekarang kita bicara tentang akibat hukumnya nih. Hmm. Ya, kalau misalnya pasangan calon suami istri tidak membuat perjanjian kawin, Hmm. maka harta suami istri bercampur menjadi satu. Oke. Jika terjadi utang suami, maka harta istri pun terbawa untuk melunasi utang-utang suaminya. Itu Hmm. konsekuensi dari tidak adanya perjanjian perkawinan. Tetapi jika ada perjanjian perkawinan, maka ini juga nanti akan berdampak ke masalah warisan ya. Jadi warisan sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Nah, jadi masing-masing istri bisa bertindak sendiri atas harta pribadinya. Suami juga bisa bertindak melakukan perbuatan hukum apa saja tentang hartanya tanpa persetujuan istrinya. Demikian juga sebaliknya, Mm-mm. istri juga dapat melakukan perbuatan hukum apa saja tentang harta pribadinya tanpa bantuan suaminya. Tetapi jika tidak ada perjanjian perkawinan, karena harta ini harta bersama, Hmm. harta campur, maka setiap peralihan harta harus dengan persetujuan istrinya. Nah, ini kalau istrinya lagi ada di mana, itu jadi lebih repot. Oleh karena itu, Oke. sekarang itu kecenderungan orang-orang membuat perjanjian kawin. Tetapi anehnya di kalangan masyarakat tertentu itu merasa tabu membuat perjanjian kawin. Karena apa? Hmm. Seperti orang tidak percaya saja, mentang-mentang suaminya tidak punya harta, lalu dibuat perjanjian kawin. Padahal maksudnya baik untuk dunia usaha, istri tidak usah bergantung dari suaminya, suami tidak usah bergantung dari persetujuan istrinya. Sebetulnya Hmm. begitu, tetapi orang-orang tua menganggap itu tabu, ya. Jadi kalau kita mau mengadakan perjanjian, kok seperti kita tidak percaya, mentang-mentang harta saya tidak begitu banyak, lalu dibuat perjanjian kawin, ya. Masih ada kesan salah paham dan pemikiran yang negatif di dalam masyarakat, Mas Iya, Riko. betul.